Tasya. Untuk semester ini saya dan kalian akan bersama-sama untuk belajar mengenai mata kuliah ekonomi moneter dan kebangsekalan ya. Nah, di ekonomi moneter ini ada berbicara mengenai teori uang, kemudian ada inflasi, uang dalam pandangan Islam dan sebagainya. Oke. Untuk satu semester ke depan kita ada 16 pertemuan ya, yang di dalamnya itu termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ya. Biasanya di ujian tengah semester itu kita masuk di pertemuan yang ke-8 dan ujian akhirnya itu nanti di pertemuan yang ke-16 ya. Seperti biasanya kalau dosen di awal perkuliahan itu akan membagikan RPS dan silabus ya. Nanti kalian bisa lihat di grup WA kita, grup WhatsApp kita. Ibu akan membagikan RPS-nya di dalamnya. Kemudian nanti kita akan bagikan tugas. Dan hari ini juga kita akan menyepakati kontrak perkuliahan, oke? Nah, dalam kontrak perkuliahan nanti ada penilaian secara kognitif, afektif, ya, psikomotorik dan juga kuis. Biasanya ketika sehabis materi yang ibu sampaikan, ibu senang sekali untuk mendalami materi itu berupa kuis ya. Nanti jadi kita ada tanya jawab di dalamnya. Dan perlu ingat kehadiran juga untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya agar setiap hari atau setiap minggu kita bisa bertatap muka dan wajib hadir ya. Oke. Nah, coba lihat di sini. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teori nilai uang, peranan, dan uang. Nah, coba ada satu orang yang bisa menjelaskan apa sih pengertian uang? Silakan. Ya, silakan. Pengertian uang itu ada alat tukar yang diterima secara umum dalam suatu percakapan untuk melakukan transaksi, baik pembelian barang atau jasa maupun untuk pembayaran utang. Oke, baik. Siapa namanya, Kak? Iya, Dita. Nah, benar yang dikatakan Dita ya. Jadi, uang itu sebagai alat transaksi ya. Nah, kalau kita membeli sesuatu itu dipergunakanlah uang. Jadi, sebagai alat transaksi, uang itu sudah mencapai dalam fungsinya ya, ataupun alat jual beli. Kemudian, nah, di dalam teori moneter ini juga membahas mengenai ekonomi yang fokus kepada pasar uang ya. Di dalam pasar uang itu seperti money changers, forex dan lainnya. Nah, uang ini juga banyak jenisnya, macam-macam uang. Coba Ibu persilakan dulu Ananda Katri, silakan. Apa sih macam-macam uang itu? Macam-macam uang itu ada 6 Ibu. Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas, yang ketiga uang dirham, yang keempat uang kartal, 5 uang tunai, dan yang terakhir ada uang non tunai. Ya benar ya yang dikatakan Katri. Nah, ada uang kartal, uang dirham, kemudian uang tunai ya. Uang tunai, uang cash ya. Uang non tunai contohnya apa? Ya, e-wallet, iris dan lainnya ya. Nah, kemudian tadi ada dikatakan Katri, ada namanya uang katral. Apa sih uang katral itu? Silakan. Ya, Fahmi. Uang kartal adalah uang tunai yang dimana langsung beredar di masyarakat, yang berbentuk kertas dan logam, serta diedarkan oleh Bank Indonesia. Ya, uang kartal itu diedarkan oleh Bank Indonesia. Uang kartal itu punya nominal ya, seperti uang kertas yang harganya 5.000, 10.000, 50.000, maupun uang logam yang harganya 1.500 dan lainnya. Oke, di samping uang kartal ada juga namanya uang giral. Silakan dulu Indah Agustina. Ya, uang giral itu apa ya? Uang giral adalah bentuk uang yang ada di dalam bentuk rekening giro atau rekening koran di bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui cek,
giro atau transfer. Ya, biasanya uang giro ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang misalnya jarak jauh ya. Misalnya ini anak perantauan yang jauh dari orang tua ya kan, mau kirim uang bulanan, bisa via transfer ataupun cek ya, bisa diambil dari kantor pos ataupun langsung ke banknya. Oke, baik selanjutnya. Nah, di dalam uang ada juga pandangan Islam mengenai uang. Apa sih pandangan Islam mengenai uang? Silakan ya, pilih. Uang dalam pandangan Islam disebut juga sebagai nukut atau saman, yaitu semua yang diterima masyarakat secara umum sebagai media pertukaran, pengukuran nilai, dan penyimpan nilai baik berupa dinar, perak, dan logam. Oke, ya benar ya, benar sekali yang dikatakan Willy. Nah, di sini juga ada beberapa pembahasan mengenai uang dalam pandangan Islam ya. Uang dalam pandangan Islam itu punya peran yang khusus, ya kan? Diatur oleh prinsip-prinsip agama Islam sendiri. Yang pertama itu sebagai alat transaksi. Islam memandang bahwa uang itu dipergunakan untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa, ya. Zaman dulu ada dikenal dengan uang dirham, ya kan? Uang dinar dan fulus, ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, pada dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua itu sebagai alat pertukaran yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, misalnya uang 5.000 ya kan? Uang 5.000 itu kita tukar dalam bentuk pecahan ya. Bisa 1.005 ya kan? 2.002 atau 1.000-nya 1. Nggak boleh lebih dari nilai nominal 5.000 ya. Jadi kalau misalnya pertukaran uang dengan uang itu ada lebihnya, itu disebut dengan namanya riba ya. Ya, kalau ada tambahan mengenai uang itu disebut dengan namanya riba. Ya, jadi misalnya ada uang tawar nih 100.000, mau tukar 50.000 dua. Jangan nanti dibilang lebihnya 5.000 ya, nggak boleh ya. Ya paham ya, karena itu termasuk riba. Nah terakhir nih, uang itu tadi punya fungsi selain alat transaksi. Coba apalagi fungsi uang? Siapa yang bisa? Ya silakan Iman. Nah, menurut saya pribadi, fungsi uang yang utama adalah sebagai alat pembayaran, yang dimana jika pada zaman dahulu kita menggunakan sistem barter, tukar menukar, maka pada zaman sekarang kita menggunakan uang sebagai alat tukar menukar tersebut. Jadi lebih mempermudah kita dalam melakukan pembayaran atau transaksi. Kemudian uang juga sebagai alat satuan hitung dan juga sebagai penyimpan nilai. Terus uang juga sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan, seperti kita melakukan cicilan ataupun pinjaman, gitu. Ya benar sekali ya yang dikatakan Iman ya mengenai fungsi uang dalam pandangan Islam. Untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Jadi nanti tolong tugasnya adalah tolong dicatat ya. Kalian nanti akan cari mengenai jurnal yang terakreditasi ya. Jurnal itu mengenai boleh fungsi uang ya, atau nilai uang, atau teori uang dan lainnya ya. Untuk minggu depan, masing-masing jurnal tersebut akan dipresentasikan ya secara individual ya. Oke, sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi teori nilai uang dan peranan uang? Ya, kalau tidak ada, sama-sama kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.